belajar, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita. Doanya, doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni faman amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita diawali dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran kepada kita sekalian. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke tema tentang Luqman menyuruh anaknya berbuat kebajikan, kita review dulu pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin bahwa nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya diantaranya janganlah berbuat musyrik, janganlah berbuat syirik. Apa arti musyrik yang tahu? Musyrik itu apa? Bagus, menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah, sebab itu perbuatan dosa. Terus apalagi wasiatnya? Harus pandai bersyukur kepada Allah. Bapak tanya, mungkin masih ingat semuanya. Apa arti bersyukur? Bagus, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku akan pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Asep tanya, ingin ditambah nikmat apa ingin disiksa? Makanya harus pandai bersyukur. Minimal kita diberi kesehatan, ucapan alhamdulillah. Kita diberi bisa makan yang enak, alhamdulillah. Kita belajar yang nyaman, alhamdulillah. Itulah nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Maka kita harus meneladani nasihat-nasihat Luqmanul Hakim supaya kita bisa jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Coba terakhir buka bukunya, halaman 141. Tema terakhir, Luqman menyuruh anaknya berbuat kebajikan. Luqman menyuruh anaknya berbuat kebajikan. Ada semuanya? Lihat, sudah ada? Materinya, kompetensi dasarnya, meyakini kebenaran kisah Luqmanul Hakim, menunjukkan sikap rendah hati, memahami kisah teladan Luqmanul Hakim, dan menceritakan kisah teladan Luqmanul Hakim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, nasihat Luqman Hakim kepada anaknya berbuat kebajikan. 1, jangan musyrik. Amatilah Quran surat Luqman ayat 13. Pak Asep sekali, ikuti oleh kamu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka ladulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah? Sudah Bapak bahas berapa kali, tapi
Tapi takut kamu lupa lagi, mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari Tuhan, dewa, membuat batu atau patung lalu disembah, itu tidak boleh. Apalagi berdosa, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, dipuja-puja dan disembah, tidak boleh. Sebab Tuhan kita siapa? Allah. Raditu billahi robba, saya ridho Allah Tuhan saya. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena Allah mempunyai sifat yang wajib 20. Ada mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluknya. Jangan disamakan. Seperti sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak menyamai kekuasaan Allah. Sebagai Sang Kholik, sebagai Allah Maha Pencipta langit dan bumi dan alam semesta semuanya, sebagai sumber nikmat dan karunia-Nya. Maka barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berbuat kezaliman yang besar. Zolim adalah kejam, dolim adalah bengis, aniaya dan tidak menaruh kasih sayang. 2. Janganlah angkuh dan sombong. Tahu sombong? Apa arti sombong? Pamer harta. Pamer apa lagi? Pamer ilmu. Pamer kekayaan. Merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya paling gagah. Merasa dirinya paling cantik. Merasa dirinya paling tampan. Itu tidak boleh sombong. Yang pantas sombong itu adalah Allah Al-Malikul Jabbar. Manusia tidak boleh sombong. Sebab apa? Kita lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa. Mati kita kembali kepada Sang Kholik, tidak membawa apa-apa. Bawa itu apa? Amal. Kecuali harta tidak dibawa, jabatan tidak dibawa, semua tidak dibawa. Apa yang kita bawa? Amal yang kita raih, yang kita bawa. Maka nasihat Luqman kepada anaknya, amatilah, coba lihat di buku ayat Qur'annya. Pak Asep sekali, ikut yuk kamu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuso'ir khodaka linasi wala tamsi fil ardi marohan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kamu sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Itu dibenci oleh Allah, orang yang sombong. Orang yang sombong, yang angkuh dibenci sama Allah. Janganlah sombong, tapi kita harus tawadu. Apa itu tawadu? Rendah diri. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ciri-ciri sikap angkuh dan sombong sebagaimana dijelaskan yang tadi. 1, kalau bertemu suka memalingkan wajah. Contoh, kamu bertemu dengan teman, bukan menebar salam, bukan mengucapkan salam, tapi kamu memalingkan muka. Itu tidak boleh, dong. Tapi harus bersenyumlah di hadapan. Tidak boleh musuhan. Sampai 3 hari tidak boleh dosa. Gak boleh saling bermusuhan. Tapi kalau bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, bertemu dengan saudara, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tersenyum, sebab tabassamuka fi wajhi ahli shadaqatun. Sebab senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi tidak dengan uang lagi sedekah, tidak. Kalau punya uang silakan dengan uang. Sedekah dengan tenaga silakan. Dengan ilmu. Senyum juga sedekah. Jangan ke orang
senyumnya ke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodako, nah biasakanlah ucapan salam, biasakanlah tebar senyum kepada teman, sebab itu sodako. Kedua, berjalan di muka bumi jangan angkuh, jangan sombong. Tiga, membanggakan diri sendiri. Maka Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya bertemu dengan teman ucapkan salam, bertemu dengan guru pegang tangannya dicium, assalamualaikum ya Ustaz. Ucapan salam. Kita jawab apa kabar, bagaimana kabarnya Pak Guru, bagaimana teman, apa kabarnya Bu Guru, apa kabarnya teman kita. Nah, disapa. Jangan acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa diri hebat. Misalnya merasa paling tampan. Di sini ada yang paling tampan, merasa paling tampan, merasa paling cakap. Nih, nggak boleh. Merasa paling besar badannya, merasa paling kecil, nggak boleh. Dosa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Artinya yang sombong akan dibenci oleh Allah. Maka kata Luqman, hai anakku, itulah beberapa contoh dan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Hakim tidak teladan. Lihat, ini ada video pembelajaran, ada gambar tentang orang musyrik. Lihat ke sini. Oh. Coba ini apa gambar apa? Oh, hei, jangan berdoa dan minta-minta kepada pohon. Berdoalah kepada Allah. Doanya tidak akan diterima dan haram dalam Islam. Ini pekerjaan apa? Musyrik. Pekerjaan syirik. Pekerjaannya syirik, orangnya musyrik. Dolim yang sangat besar. Tidak boleh ya? Boleh. Lihat lagi. Ini gambar apa? Ya bunaya akimi sholat. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Pak Asep tanya, ada berapa sholat sehari semalam? 5 waktu bagus. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar? 4. Isya? 4. Subuh? 2. Duhur? 4. Bagus, sehari semalam kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat. 5 waktu 17 rakaat. Nah, kalau kita buka sejarah tentang sholat, masya Allah, ada dasar. Waktu Nabi Isra Mi'raj, betul dari 50 waktu sholat, nah. Bukannya habis-habis. Kata Nabi Musa, Muhammad, pergilah kepada Allah. Jangankan kamu umatku tidak bisa melaksanakan sholat yang 50 waktu. Akhirnya dikurangi jadi 45, dikurangi akhirnya di 5 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, pergi lagi kepada Allah, sebab umatku tidak sanggup melaksanakannya 5 waktu. Berat bagi orang-orang munafik, tapi orang-orang mukmin tidak berat. Ya. Dengan Isra Mi'raj akhirnya ada sholat yang 5 waktu. Bapak Niti, Pak Asep amanah, rajinlah sholat. Awal waktu dan berjamaah. Untuk laki-laki di mana sholatnya? Untuk perempuan di rumah. Oh iya, bisa mah sholatnya berjamaah. Sebab pahala sholat orang yang berjamaah berapa? Berapa pahala orang yang sholat berjamaah? 27. Subhanallah. Kalau sholat sendirian 1. Makanya kita harus rajin sholat. Dan janganlah coba-coba meninggalkan sholatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, neraka jahanam akan menunggunya. Pak Asep tanya, ingin ke surga, ingin ke neraka? Makanya harus rajin sholat awal waktu dan berjamaah. Tuh, ini wasiat Luqman kepada anaknya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus rajin sholat, ya, beribadah kepada Allah biar hidup kita berkah. Tuh, sholatnya ini gambar sholat apa? Sendirian pun parid apa berjamaah? Sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Insya Allah. Ini gambar berjamaah, ini gambar keluarga kecil. Ini ayahnya, ini anaknya, itu ibunya, anak-anaknya berjamaah. Biasakan berjamaah.
Selanjutnya, ini gambar apa? Berbakti kepada orang tua. Harus hormat kepada orang tua. Harus menghormati para orang tua. Barang siapa yang hidupnya ingin berkah dunia akhirat, maka muliakan, hormati orang tua. Akrim abaka wa ummaka. Muliakanlah ibumu, muliakanlah bapamu. Kata Nabi, umi suma abi. Ibumu lalu bapakmu. Ridhollahi ridhol walidaini wasuhtullahi bisuhtil walidaini. Ridho Allah ada dalam ridhonya orang tua, bencinya Allah, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Naudzubillah. Hormati orang tua ya, jangan durhaka pada orang tua. Lihat lagi. Ini gambar apa? Hormat kepada ibu bapak guru. Hormati sebab ibu bapak guru yang memberi kita ilmu. Ini gambar apa? Rajin mengaji dan rajin belajar supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Terakhir, berangkat ke sekolah tepat waktu, selalu mengerjakan. Jangan leha-leha berangkat ke sekolah. Harus disiplin waktu biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu sekilas gambar tentang Luqmanul Hakim. Sekarang terakhir, lihat ada videonya. Lihat videonya terakhir. Sebelum kita tutup, nanti ada videonya, coba didengarkan. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ini wasiat-wasiatnya. Videonya tuh. Tuh ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepada, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar perdoliman yang besar. Alhamdulillah. Tak boleh kayak tadi itu. Ya, apa itu syirik dan musyrik tuh? Udah tadi ya, Pak saya jelaskan syirik menyekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu. Syirik merupakan dasar dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik dapat merusak pikiran dan tingkah laku. Syirik termasuk dosa besar dan nanti tempatnya naudzubillah di neraka jahanam yang sangat panas, naudzubillah. Terakhir, musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan musyrik disebut syirik. Contoh perbuatan syirik ya. Menyembah apa? Berhala, pohon, gunung, laut, kuburan dan sebagainya. Ini gambar-gambarnya. Pesugihan tanah kuburan. Gak boleh. Ini musyrik, contoh musyrik. Lihat, sebentar lagi lihat. Tuh. Memberikan sesajen kepada benda keramat tidak boleh. Rahasia hantu, pesugihan tuh. Gak boleh. Dosa. Hidupnya tidak ada campur tangan Allah. Wah, sombong. Ini orang sombong, tidak boleh. Jadi segala sesuatu hasil karya sendiri. Allah tidak diikutkan, pada Allah yang menakdirkan. Allah yang maha kuasa. Itulah tentang kisah Luqmanul Hakim. Ini musyrik-musyriknya. Ini gambar-gambarnya yang tadi tentang orang yang berkelaku musyrik. Mungkin yang Bapak sampaikan itu mengerti semuanya, termasuk kita mengerti. Ada yang bertanya mungkin sebelum Bapak tutup? Nama bagus. Kamu bertanya tentang apa? Sombong. Ada yang tahu apa itu sombong? Sombong itu merasa dirinya gagah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya angkuh. Tidak boleh ya. Yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ada yang lagi bertanya? Nisa, apa Nisa bertanya? Zolim itu, apa itu dolim? Bukan, apa itu dolim? Bukan. Apa itu dolim? Ada yang bisa? Dolim apa? Dolim itu ialah kejam, bengis, aniaya dan tidak menaruh kasih sayang terhadap orang lain. Itu dolim. Jadi mungkin yang Bapak tadi dari buku yang Bapak uraikan, yang Bapak
video yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Oh, Sapia ke depan lagi. Coba simpulkan apa yang Bapak ceritakan, apa yang Bapak sampaikan. Silakan Sapia di sini. Apa kesimpulannya? Coba yang keras. Bagus, tepuk tangan untuk Sapia. Jadi kamu juga jangan Sapia terus, jangan Azki, Alia, Rizky, Agi, Rama yang lainnya harus bisa kayak Rapli menyimpulkan bertanya. Jangan malu lagi ya, sebab ada pepatah kalau kita malu sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Ya, jadi Bapak simpulkan tentang Luqmanul Hakim. Dari kesimpulannya, Luqmanul Hakim dengarkan berasal dari negeri Habsi, Ethiopia. Nama lengkapnya Luqman Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim. Luqman mengajarkan hikmah kepada kita, pada anaknya mengenal bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana bersikap atas keputusan yang telah diambil. Hikmah lain yang terkandung adalah teruskanlah bekerja demi kepentingan mulia, jangan hiraukan celaan dan tanggapan-tanggapan dari orang lain. Tapi maafkanlah mereka karena tidak akan ada jalan keluar untuk tidak ada jalan untuk memuaskan mereka semua. Ingatlah, kebenaran atau kekuatan hanya datang dari Allah, bukan diukur oleh banyaknya orang yang mendukung atau kekuatan kita yang mempertahankannya. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun yang menerimanya hanya seorang saja. Terakhir, nasihat-nasihat Luqmanul Hakim bagi manusia antara lain: satu, nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kedua, jangan mempersekutukan Allah. Ketiga, berbuat baik kepada orang tua. Keempat, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kelima, mendirikan sholat dan mengajak manusia untuk berbuat amal ma'ruf nahi munkar. 6, jangan sombong dan angkuh. Terakhir, sederhana dan lembut dalam bertutur kata. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan nasihat Luqmanul Hakim ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan Bapak minggu depan. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dan kemudahan dan apa yang Bapak sampaikan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Azki dipimpin doanya. Silakan yang paling rapi siapa? Nanti sebelum pulang yang tiket silakan kelasnya dirapikan, lampunya ditarik. Sekian.